الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون ثم قال المؤلف الحديث الثامن من باب الرجاء hadis yang ke-8 masih di bab ar-raja wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي متفق عليه. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masuk hadis yang ke-8 masih di bab ar-raja ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa, manakala Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-khalq, menciptakan ciptaannya, kataba fi kitabin, maka Allah menulis dalam kitabnya atau menetapkan di dalam kitabnya, fahuwa indahu, kitab itu berada di sisinya, fauqal arsy, berada di atas arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Wa fi riwayatin ghalabat ghadabi, dengan fi'il madhi, telah mengalahkan kemarahanku. Wa fi riwayatin sabaqat ghadabi, artinya mendahului, rahmatku itu mendahului kemarahanku. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis ini dikatakan kataba fi kitabin ay min suhufil malaikah. Jadi suhuf malaikah itu tertulis seperti itu, li'anna aqdiyatallahi qadimah. Memang qada Allah itu bersifat azal, qadimah, yang tidak dilalui oleh apapun. Sudah ditetapkan sejak Allah menciptakan makhluk. Nah, di sini menjelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini akan lebih jelas bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan ghadabnya, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ghadab Allah, rahmat Allah itu kembali kepada al-iradah atau iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak Allah untuk memberikan balasan, pahala bagi siapapun yang melakukan ketaatan
dan memberikan manfaat kepada seorang hamba yang dinamakan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatuhu Subhanahu wa taala iqabal 'asi, dan kehendak Allah untuk menghukum orang yang banyak melakukan maksiat, durhaka dan menghinakannya, itu dinamakan ghadab, bentuk kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara dua hal ini rahmat Allah itu selalu mendahului. Rahmat Allah itu selalu mengalahkan ghadabnya. Maka yang dimaksud dengan taghlibu ghadabi atau ghalabat, atau dalam bahasa lain sabaqat. Yang dimaksud dengan itu menunjukkan apa? Betapa banyaknya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan itu bisa kita rasakan dan kita lihat bersama. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kasih sayang Allah itu mendahului mendahului kemarahan Allah atau mengalahkan kemarahan Allah. Masalah rezeki. Masalah rezeki. Rezeki itu Allah berikan kepada siapa? Allah berikan kepada orang yang taat ataupun durhaka. Orang yang taat kepada Allah ataupun orang yang bermaksiat kepada Allah, semua dikasih rezeki. Maka jangan tertipu, ya, jangan tertipu kalau ada orang yang banyak maksiat kepada Allah rezekinya lancar. Itu di dunia berlaku, ya. Di dunia itu berlaku orang yang baik kepada manusia, orang yang bekerja, walaupun dia tidak taat kepada Allah, rezeki Allah tetap akan diberikan. Padahal harusnya orang seperti Allah murka kepadanya di dunia. Artinya perhatikan supaya kita tidak tertipu, ya, dalam melakukan ketaatan. Oh, itu enggak sholat rezekinya lancar. Itu sholat rezekinya sedikit. Sebenarnya rezekinya itu banyak, karena kita tidak bisa mensyukuri, akhirnya yang ada mengeluh. Nah, ini yang harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita, supaya apa? Ketika kita melakukan ketaatan bisa istiqomah, ya, dalam melakukan ketaatan. Karena memang ketaatan itu bukan masalah itu yang kita dapat, tapi betul-betul kita mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hilmuhu 'alal kafir wal 'asi, dan hilm itu gambarannya seperti ini. Jadi orang yang bisa menahan amarah, dia berhak marah, ya. Contohnya orang tua lah. Orang tua melihat anaknya melakukan kesalahan. Anak kecil, anak dia melakukan kesalahan. Orang tua pasti gampang untuk marah. Kenapa kamu melakukan ini dan seterusnya lah, banyak. Atau ibu-ibu. Nah, dalam kondisi dia bisa marah seperti itu, dia menahan amarahnya. Anaknya dididik dengan kasih sayang. Anaknya ketika melakukan kesalahan, dia tidak marah tapi mengarahkan. Nah, itu namanya hilm. Itu sifat yang sangat mulia. Dan Allah itu halim, ya, Allah itu halim.
wa hilmuhu 'alal kafir wal 'asi. Dan bentuk sifat hilmnya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang kafir dan berbuat durhaka. Nah, ini bisa dirasakan sekali. Orang yang kafir, orang yang durhaka, tidak langsung diadab sama Allah, dimarah sama Allah. Dikasih kesempatan untuk bertaubat. Dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan juga diterimanya taubatnya pendosa. Itu juga menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba yang sebelumnya tentang kisah seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian datang ke rohib, kamu ini nggak bisa diampuni lagi, sudah terlalu banyak dosa. Dibunuhlah dia. Akhirnya ketemulah orang yang alim. Kemudian bertanya, siapa yang menghalangi seseorang untuk berbuat baik? Kalau kamu benar-benar bertobat, tinggalkan kampung kamu, pergi ke kampung si fulan. Karena di kampung si fulan itu banyak orang yang baik. Walaupun sudah membunuh 100 orang, dia ingin baik, ingin bertaubat. Akhirnya menuju ke kampung tersebut, di tengah perjalanan mati, belum sempat ketemu orang-orang yang baik, tapi dia sudah ada usaha. Sampai di situ ada perdebatan antara malaikatul azab dengan malaikatul rahmah, yang akhirnya lebih sedikit, lebih dekat kepada kampung yang baik, maka dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menerima taubatnya orang yang berlumuran dosa. Artinya apa? Kalau ada orang berlumuran dosa, jangan sampai memutus harapan. Jangan sampai menjadikan dia semakin putus asa. Jangan sampai menjadikan dia semakin berbuat dosa. Kenapa? Karena rahmat Allah itu maha luas. Berhenti, tapi juga jangan kemudian merasa tenang berbuat dosa. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah itu menjadikan rahmat menjadi 100 bagian. Fa amsaka 'indahu 99. Lalu Allah Subhanahu wa taala menahannya di sisinya. Rahmat itu yang dibagi menjadi 100 tadi, 99 Allah tahan. Ini nanti di akhirat. Allah berikan di akhirat. Wa anzalal arda wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah menurunkan rahmatnya di bumi ini cuma satu bagian saja. Kita lihat bagaimana nanti luasnya rahmat Allah. Fa min dzalikal juz', dan dari satu bagian rahmat tersebut, yatarahamul khalaiqu, makhluk saling yataraham, saling menyayangi. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha, sampai hewan-hewan itu memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Kita melihat yang sekarang yang di pesantren, lihat bagaimana kucing itu melahirkan, dipindah ke sana ke sini, nyari makan dan seterusnya. Bagaimana induknya itu menyayangi. Sampai ketika melahirkan juga begitu, mengangkat kakinya, jangan sampai melukai anaknya.
Dan itu bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat bagaimana hewan itu sendiri sayang, apalagi seharusnya manusia. Khasyata ain tusibahu, hewan tersebut induknya khawatir akan menyakiti. Ini ada kasih sayang di hewan itu. Kemudian wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, innallaha ta'ala mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Nah, dalam riwayat lain, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah, sesungguhnya bagi Allah itu ada 100 rahmat, memiliki 100 rahmat. Seperti di awal tadi dibagi menjadi 100 rahmat Allah. Allah turunkan satu rahmat saja itu diberikan kepada makhluk yang namanya manusia, jin, bahaim, hewan-hewan ternak, dan juga al-hawam, hewan-hewan yang lainnya. Ya. Al-hawam itu termasuk serangga dan seterusnya. Al-bahaim ya hewan-hewan kaki empat dan seterusnya, hewan ternak dan seterusnya, itu bahaim. Fabiha yata'atafuna, dengan satu rahmat tersebut semua makhluk jin, manusia, hewan dan juga serangga itu saling menyayangi, berlemah lembut. Yatarahamun wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, walaupun ada binatang yang buas, kalau dia punya anak enggak mungkin anaknya kemudian langsung diterkam. Tetap dia anaknya disayangi. Itu binatang buas. Seperti itu ya. Al-wahsh. Wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmatnya yarhamu biha ibaduhu yaumal qiyamah, yang mana ini akan saling menyayangi hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Siapa? Hamba-hambanya yang beriman. Coba bagaimana kita bisa bayangkan nanti saling menyayangi. Allah berikan itu 99 itu di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat aja seperti ini. Bagaimana kalau 99 rahmat? Nah, itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Muttafaqun alaih. Wa rawahu Muslim aidan min riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya bagi Allah ada 100 rahmat. Faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqu bainahum wa tis'una liyaumil qiyamah. Wa fi riwayatin, sama maksudnya. Dan dalam satu riwayat, innallaha ta'ala khalaqa yauma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu menciptakan, ketika menciptakan pada hari menciptakan langit-langit dan bumi, Allah itu menciptakan apa? Mi'ata rahmah, 100 rahmat. Kullu rahmatin tibaqu ma bainas sama'i wal ilal ardi. Setiap satu rahmat Allah itu memenuhi antara langit dan bumi, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala minha fil ardi rahmatan. Satu rahmat Allah jadikan di bumi. Fiha ta'tiful walida ala waladiha. Dari satu rahmat tersebut setiap al-walidah, seorang ibu atau seorang induk kalau hewan itu sayang kepada anaknya. Wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'd. Binatang liar, binatang buas, burung, satu dengan yang lainnya mereka juga
saling menyayangi. Fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah. Lalu apabila datang hari kiamat, maka Allah sempurnakan yang 99 itu Allah berikan nanti di hari kiamat. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bicara rahmat Allah, satu rahmat aja seperti itu. Bagaimana nanti rahmat Allah di akhirat? Anna rahmah allati ja'ala Allahu fi qulubi ibadihi hiya min khalqihi. Jadi rahmat itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal khairul ladzi anzalahu lahum huwa min fadli, dan kebaikan-kebaikan yang telah Allah turunkan kepada makhluknya itu adalah min fadlihi, di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadza juz'un mimma iddakharahu Allah taala li ibadihi almu'minin. Dan semuanya ini adalah bagian yang mana Allah Subhanahu wa taala simpan untuk hamba-hambanya yang beriman, yang akan Allah berikan nanti pada hari kiamat. Jadi hamba-hamba yang beriman, ya. Kita ketika ingat, oh itu cuma satu rahmat, berebut seluruh makhluk, ya. Maka harusnya semakin menanamkan dalam diri, semakin ingin selalu taat kepada Allah. Karena di dunia rahmat Allah itu Allah berikan kepada siapa saja. Yang beriman, yang tidak beriman diberikan. Tapi di akhirat tidak. Khusus yang beriman. Yang punya iman akan diberikan rahmatnya. Setiap yang beriman pasti akan masuk surga. Karena memang demikian. Seseorang akan masuk surganya Allah dengan rahmatnya. Yang penting ketika kita menghadap Allah, jangan sampai tidak membawa iman. Karena iman itulah yang menentukan selamatnya seseorang atau tidak. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza a'zamur raja' wal bisyara lil mu'minin. Dan penjelasan ini artinya, oh ini cuma satu rahmat yang berebut jin, manusia, hewan, serangga. Maka ini sebenarnya kabar gembira bagi siapa saja yang beriman kepada Allah. Untuk apa? Menjaga keimanannya supaya bisa istiqomah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana masih ada 99 rahmat. Sampai seperti itu ya. Fa idza kana yahsulu lahum bi rahmatin wahidah khalaqaha lahum fi hadhihi dunya kullu hadha ta'atuf bainahum wa kullu hadzal khair lahum fa kaifa bi'mati rahmah yaumil qiyamah. Ya. Ini saya jelaskan, kalau saja satu rahmat itu sudah kita dapatkan seperti ini. Ada yang jauh datang ke sini nengok jenguk dan seterusnya. Artinya saling betul-betul sayang, lembut kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dikenal, jin, manusia seluruhnya. Ini satu rahmat, itu bisa dirasakan bagaimana kalau kebaikan itu Allah berikan nanti sisanya 99 di akhirat bagi orang-orang yang beriman.
Yang terakhir, innar rahmata allati iddakharaha subhanahu wa ta'ala li ibadihi yaumal qiyamati litakuna hafizan 'alal mazidi minat ta'ah wat taubah wal iqla' 'anil ma'asi. Allah sampaikan ini, ya, bahwasanya rahmat yang Allah simpan dan akan Allah berikan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat ini supaya apa? Menjadi motivasi sendiri bagi siapa saja yang berbuat taat untuk semakin menambah ketaatannya. Orang yang berbuat dosa semakin ingin kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan semakin ingin melepaskan diri dari kedurhakaan dan kemaksiatannya kepada Allah. Ya. Sehingga apa? Dia berusaha untuk ketika tahu rahmat Allah seperti ini, dia berusaha untuk tidak menyelisihi perintah-perintah Allah, tidak akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Nah, jemaah sekalian yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, nah itu selalu harus kita tanamkan dan kita rasakan keimanan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, ya, sangat luas, dan satu saja diberikan di dunia seperti ini, dan nanti tentunya di akhirat akan semakin nikmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan 99 itu dikhususkan bagi hamba-hambanya yang ada iman, yang ada iman. Seandainya masuk neraka dulu pun rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dia dapat, tapi syaratnya ada iman. Selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka ada harapan dia tidak kekal di dalam neraka jahanam. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Dengan demikian kita semakin semangat dalam berbuat taat, semakin istiqomah dalam mempertahankan ketaatan, dan selalu ingin menambah ketaatan kita dari waktu ke waktu sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.